Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nak sudah menjawab salam saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di materi yang baru di mana sebelumnya kita sudah ulangan harian kedua. Di materi yang baru ini kita akan belajar tentang puisi. Ya. Yaitu mendalami puisi. Nah, untuk mendalami puisi itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya adalah menentukan suasana dalam puisi. Saya tanya dulu, pernah mendengarkan atau melihat orang berpuisi? Peter ya, Nugra? Pernah. Pernah ya. Kalau membacakan puisi, pernah? Pernah. Oke, pernah. Nah, oke. Di materi ini kita diharapkan mampu mendalami puisi dengan cara memahami, menulis, mendemonstrasikan dengan baik yang terdapat dalam antologi puisi. Saya beritahu yang dimaksud antologi puisi adalah buku, ya, buku di mana di dalamnya itu berisi puisi semua. Jadi saya ulangi, antologi puisi itu adalah kumpulan puisi atau buku yang isinya kebanyakan puisi. Kumpulan puisi itu yang dimaksud dengan antologi puisi. Nah, selain itu nanti juga akan disuruh mendemonstrasikan. Tapi ini kita dulu masuk ke memahami. Nah, kita akan memahami. Jadi kita akan mempelajari salah satu karya sastra yaitu puisi. Tadi ada antologi puisi, kumpulan puisi. Ya, sumber utamanya pada pelajaran ini adalah buku kumpulan puisi yang disebut antologi. Ya, sudah tadi saya jelaskan. Nah, untuk memahami isi puisi, ya, kita harus mendemonstrasikan puisi dengan memperhatikan. Jadi kita mau berpuisi, ya. Namun apabila kita ingin berpuisi atau ingin membacakan sebuah puisi, komponen penting adalah vokal, ekspresi, dan intonasi. Gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian A, mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Ya, ada komponen penting dalam puisi. Nah, yang akan kita pelajari hanya satu kegiatan dulu, yaitu menentukan suasana dalam puisi, ya, yang terdapat dalam sebuah antologi puisi atau kumpulan puisi. Oke, saya bacakan dulu. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata, ya, rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis penyairnya. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dirangkaikan dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahkan juga berbeda dengan karya sastra yang lain seperti drama atau prosa. Makna puisi menjadi hal yang penting bagi pembaca, sehingga apapun rangkaian kata-kata yang dibuat oleh seseorang menjadi tidak berarti makna atau pesan yang disampaikan. Ini nanti akan kita bahas satu persatu, ya, maknanya, pesannya. Nah, untuk kegiatan satu ini kita akan menentukan suasana dalam puisi. Oke, Nur Hasani bisa dengar suara saya?
Anugrah Alnifani bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, coba dibaca 2 paragraf. Yang mana, Pak? Ini. Yang saya blok. Setelah mempelajari materi ini, kami Enggak. diharapkan mampu Halo? saat Yang saya suruh baca kegiatan 1. Kegiatan 1 yang tampil di layar tak. Mbak Jelita denganku, Pak. Oh, bagus nih. Ya, Pak. Oke, silahkan. Kegiatan 1. Menentukan suasana dalam puisi. Pernahkah kamu membaca sebuah puisi yang meninggalkan pesan mendalam bagi perasaanmu? Misalnya, sebuah puisi yang membuat jadi berbunga-bunga, politik, sosial, yang membuat perasaan itu. Itulah yang disebut dengan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Suasana ia keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Oke, ya. Terima kasih Anugrah sudah membacakan 2 paragraf. Nah, sekarang di sini dikatakan, pernahkah kamu membaca sebuah puisi? Tadi saya tanya rata-rata pernah. Nah, kebetulan yang akan kita bahas adalah menentukan suasana dalam puisi. Nah, yang disebut dengan suasana dalam puisi itu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Apa yang kamu rasakan setelah puisi itu dibaca? Mungkin ada yang mengatakan sedih Pak, karena puisinya sedih sekali. Nah, itulah yang dimaksud dengan suasananya. Suasana sedih. Kalau kamu dibacakan puisi sama kekasihmu, pacarmu, terus kamu merasakan, wah pacar saya ini romantis sekali, maka itulah yang dimaksud dengan suasana. Anu Pak, romantis sekali saya pacarku. Itulah suasananya. Puisinya romantis semua. Setiap dia bacakan, saya terasa suasana ini berubah menjadi romantis. Nah, jadi keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, itulah yang dimaksud dengan suasana. Nih contoh. Masih bisa mendengar suara saya? Nur Hasani? Anugrah bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Fitria? Bisa, Pak. Oke, saya akan membacakan sebuah puisi ya. Perhatikan. Judulnya Aku Ingin. Buah karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikan abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan syarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Fitria, bisa dengar suara saya Fitria? Iya Pak. Oke. Tadi saya sudah bacakan puisi, kemudian baca 1 paragraf ini. Hiasan merupakan ungkapan cinta seseorang kepada dirinya. Dapatkah kamu merasakan bagaimana perasaan orang ketika ia menyatakan keinginannya untuk berkorban, seperti pengorbanan kayu kepada api? Dapatkah membayangkan bagaimana perasaan seseorang ketika menyatakan kesediaannya berkorban, seperti dengan senang untuk tidak hujan? Oke. Nah,
Dari puisi tadi, melihat liriknya saja itu seakan-akan, ya, ini bukan seakan-akan bahwa ini adalah puisi cinta, ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Nah, bagaimana perasaan kita pada saat mengungkapkan cinta kepada kekasih kita? Ya mungkin salah satu contohnya adalah ungkapan rasa sayang mungkin, romantis mungkin, atau marah mungkin. Karena terkadang orang itu marah sama kekasihnya. Nah, benar, siapapun perempuan yang menjadi wanita dari lelaki itu akan merasakan perasaan yang romantis, merasa disayangi dan terlindungi. Perasaanmu setelah membaca puisi di atas itulah yang dinamakan suasana. Ini ada tugasnya, ini disuruh Ki baca. Nah, ini contohnya suasananya resah atau galau. Lirik yang mendukung suasananya ini. Oke, ini materi juga saya sudah share di Classroom. Di sini juga itu ada tambahannya, saya masukkan. Ini ya. Ini ada dalam menentukan suasana dalam puisi, apa yang harus kalian perhatikan? Perhatikan diksi. Apa itu diksi? Pemilihan kata yang ada. Seperti tadi itu pemilihan katanya mencintai. Ya. Memilih kata mencintai. Oh, kalau mencintai ini biasanya kalau orang bercinta-cinta, kalau tidak perasaannya marah, perasaannya romantis, perasaannya sayang. Nah, itu ya, perhatikan kata-katanya. Kemudian perhatikan cara pembaca puisi membaca puisi tersebut. Nada temponya, mimik wajahnya, gestur tubuhnya. Ya, nadanya tadi kalau misalnya nada sayang, ya mungkin sedikit lembut, bukan sedikit lembut. Temponya tidak cepat. Mimik wajahnya tidak marah karena menyayangi. Ya, gestur tubuhnya, pergerakan tubuhnya. Ya, kalau mungkin menyayangi ya mungkin merangkul, kalau marah mungkin menonjol. Terus yang ketiga, menyimak jenis kondisi musik yang dipakai dalam pembacaan. Ada nanti musikalisasi puisi ya, musiknya. Kalau musiknya gembira, ya mungkin bukan suasana romantis, mungkin itu suasana ceria. Nah, ini silakan dibaca juga ya di Classroom. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Oke, nanti juga ada video ya yang saya kirim di grup, silahkan disimak dengan baik. Oke, ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, ada saldo ya. Jadi kalau begitu tidak ada, saya simpulkan bahwa materi kita hari ini adalah menentukan suasana dalam puisi yang terbuat dalam sebuah antologi puisi. Apa itu antologi puisi? Adalah buku yang berisi puisi, kumpulan puisi. Nah, bagaimana cara menentukan suasana dalam puisi? Ya, perhatikan ya, musiknya kalau dia menggunakan musik. Kalau dia bergerak, perhatikan gestur tubuhnya. Perhatikan mimik wajahnya. Kalau dia menangis, ya mungkin itu suasana sedih, ya. Nah, suasana puisi itu adalah perasaan yang timbul seiring
suasana puisi itu adalah perasaan yang timbul apabila puisi itu telah dibacakan, telah kita nonton, ya kalau ada orang membacakan, apa yang terjadi? Perasaan apa yang ada dalam pikiranmu, dalam hatimu, maka itulah suasananya puisi. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ya, jadi intinya kita ini adalah menentukan suasana. Perasaan yang terjadi setelah puisi itu dibacakan. Setelah puisi itu kita tonton, kalau bukan kita yang membacakan. Oh, setelah tadi melihat puisi itu, sedih kurasa, pahlawan tak dikenal. Kemudian musiknya gugur bunga, tambah sedih. Itulah suasana puisi. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya ucapkan terima kasih kepada Anugrah, Fitria, dan Muhammad Saldi telah hadir pada kegiatan Zoom kita hari ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.